Oke, halo guys. Jadi kembali lagi di sini dan kali ini kita bakal bahas masalah seputar mitos keinformatikaan. Nah, mitos yang pertama, masuk jurusan informatika harus sudah jago ngoding. Mungkin banyak dari kita yang berpikir kalau kebanyakan orang yang masuk jurusan informatika berasal dari SMK yang jurusan rekayasa perangkat lunak atau minimal punya pengalaman lah dalam dunia pemrograman. Tapi nyatanya guys, kalau kita tahu di dunia perkuliahan terutama di jurusan teknik informatika semuanya bener-bener dipelajari lagi dari awal guys. Jadi sangat ramah buat para pemula. Ya nggak ramah-ramah banget sih. Nah, kalian perlu tahu juga nih bahwasanya meskipun kita belum bisa bahasa pemrograman sama sekali, aman banget kok buat kita untuk masuk ke jurusan teknik informatika. Di jurusan teknik informatika, kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman dari awal. Bahkan, beberapa universitas menggunakan bahasa Python sebagai bahasa pertama mereka. Sehingga ramah banget buat pemula gitu. Dan tentu saja bisa dipelajari gitu dan sangat visible. Nah, selanjutnya mitos yang kedua. Informatika itu susah banget. Nah, ini juga nih, banyak yang merasa kalau jurusan informatika tuh menakutkan. Kayak, aduh, aku nggak tahu nih, aku bingung. Apalagi masalah yang berhubungan dengan komputer, teknologi, pemrograman. Apalagi ketika kita melihat seorang programmer dengan layar laptopnya yang hitam-hitam dan huruf-huruf yang tidak jelas itu, mungkin terdengar menakutkan guys. Tapi perlu diketahui, di dunia informatika itu nggak sulit banget. Di dunia informatika itu nggak sulit banget guys. Mungkin menantang iya, tapi semuanya masih visible kok, masih memungkinkan dan sangat seru buat dipelajari. Nah, selanjutnya mitos yang ketiga, kuliah di jurusan teknik informatika kerjanya cuman ngoding doang. Nah, ini banyak dari kalian yang salah paham nih. Mungkin kita emang melihat programmer itu kerjanya di laptop gitu. Di depan laptop cuma ngetik-ngetik program doang. Enggak guys. Jadi bahkan kebanyakan matkul yang kita pelajari itu, contohnya adalah rekayasa perangkat lunak, kita belajar yang namanya desain. Dan pelajarannya nggak teknikal banget kok. Kebanyakan yang kita pelajari di situ, kita belajar bagaimana kita mendesain sebuah software atau bagaimana kita mendeliver sebuah software tersebut kepada klien. Dan kebanyakan pelajarannya sifatnya abstrak guys gitu. Jadi jangan terlalu takut deh dengan jurusan teknik informatika, karena kebanyakan yang kita pelajari itu justru banyak juga yang berupa hal-hal abstrak dan non teknikal. Mitos yang keempat, informatika harus jago matematika. Nah, sebenarnya ini bukan mitos juga, tapi bukan berarti benar 100% guys. Banyak dari kita, tapi katanya kalau pengen informatika, pengen jago ngoding harus bisa matematika. Ini benar, tapi nggak sepenuhnya benar juga guys. Jadi dalam informatika ada salah satu aspek yang sangat dibutuhkan, yaitu algoritma atau cara berpikir yang sesuai dengan prosedur. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana untuk berpikir secara sistematis, menyusun sebuah prosedur, sehingga dapat menjadi sebuah produk yang nyata. Nah, untuk algoritma sendiri sebenarnya itu merupakan bagian dari matematika guys. Jadi kita nggak sepenuhnya salah tapi nggak sepenuhnya benar juga. Jadi di informatika itu kita membutuhkan yang namanya bagaimana berpikir sistematis, bagaimana berpikir logis dan kritis, yang dimana semua itu merupakan turunan dari matematika. Mitos yang nomor 5, lulusan informatika ketika lulus hanya menjadi seorang programmer. Nah, ini yang perlu kita luruskan bersama nih guys. Sebenarnya lulusan teknik informatika tuh bisa jadi apa aja sih? Nah, sebenarnya lulusan teknik informatika itu salah satu prospek yang
kerjanya tuh luas banget guys. Kita bisa jadi data analis, kita juga bisa menjadi seorang UI UX designer, kita bisa menjadi sebuah cyber security spesialis atau IT consultant, atau misalkan kita bisa menjadi founder dari sebuah startup gitu. Kayak misalkan aku bakal jelasin lebih detail tentang data analis gitu. Jadi kurang lebih kita akan belajar banyak hal tentang statistika, tentang probabilistik juga di situ, bagaimana kita membuat sebuah model, bagaimana kita mempredik dengan model tersebut gitu. Jadi kita nggak hanya menjadi programmer gitu guys. Jadi misalkan data scientist, data analis, di situ kita akan menjadi sebuah analis dalam suatu bisnis gitu. Ya, oke. Selain itu misalkan kita UI UX designer, kita akan belajar bagaimana membuat sebuah desain agar dia interaktif, agar dia itu dapat ramah di mata user gitu. Bagaimana membuat sebuah desain yang intuitif dan sebagainya. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Atau yang lumayan menarik nih guys, cyber security analyst gitu. Atau kita kadang-kadang sering menyebutnya sebagai hacker gitu guys. Nah, jadi selain kita membuat sebuah program, lulusan teknik informatika juga bisa menjadi seorang analis di bidang cyber gitu. Jadi ada beberapa role di situ seperti misalkan red team, blue team gitu. Jadi ada memang pekerjaan yang mengkhususkan kita untuk menyerang sebuah software, untuk mendefense, mempertahankan sebuah software gitu, keamanan sebuah perangkat lunak dan sebagainya. Mitos nomor 6. Untuk masuk lulusan informatika, kita perlu laptop yang mahal. Nah, ini harus kita lurusin bareng-bareng nih guys. Jujur deh gitu. Mungkin kebanyakan dari kita mikir ketika, oh teknik informatika, teknik nih, aku butuh laptop gaming, aku butuh laptop mahal. Padahal enggak juga gitu. Apalagi teknik informatika guys gitu. Jadi teknik informatika itu kita nggak perlu-perlu banget yang namanya laptop spek tinggi, apalagi dengan dedicated GPU gitu seperti Nvidia RTX, Nvidia GTX dan sebagainya, kecuali memang kita pengen nge-game guys ya. Nah, tapi memang ada beberapa nih bidang di keinformatikaan yang memang membutuhkan spek tinggi. Misalkan kita ingin mendalami bidang data. Kenapa kita butuh GPU yang tinggi, spek yang tinggi? Karena di situ kita akan menggunakan untuk mentrain sebuah model guys gitu. Kita akan menggunakan dedicated GPU kita sebagai salah satu alat gitu untuk mentrain data gitu guys. Oke, mitos yang nomor 7. Belajar pemrograman harus menghafalkan banyak sintaks dan banyak bahasa. Nah, banyak kita yang ngira nih, oh tapi ntar aku harus belajar banyak bahasa, bahasa C++, Java, dan bahasa-bahasa yang lain gitu. Nah, sebenarnya bisa jadi bener, bisa jadi enggak juga guys gitu. Kita memang belajar banyak bahasa, terutama dalam jurusan teknik informatika. Tapi sebenarnya kita belajar banyak bahasa untuk mengetahui banyak-banyak paradigma yang ada di dalam pemrograman guys. Jadi misalkan kita menggunakan bahasa C untuk belajar paradigma prosedural, atau misalkan belajar bahasa C++ atau Java untuk mengetahui object oriented programming, dan banyak sekali bahasa-bahasa yang lain. Nah, kenapa sih kok kita sebenarnya nggak perlu menghafalkan semua bahasa-bahasa tersebut? Karena justru yang paling penting bagaimana kita memahami suatu bahasa itu bekerja guys gitu. Jadi kita harus tahu nih bahasa C itu mendukung paradigma yang mana, C++ mendukung paradigma yang mana, agar kita tahu paradigma-paradigma dan skema-skema yang digunakan dalam membuat sebuah program atau sebuah software gitu guys. Oke, mitos selanjutnya, mitos nomor 8. Anak informatika bisa memperbaiki segala jenis alat elektronik. Nah, ini banyak yang disalahpahami nih guys. Ketika orang awam mendengar kayak, oh teknik informatika, orang IT. Padahal sebenarnya nggak sesimpel itu guys. Jadi bukan berarti anak informatika bisa memperbaiki lampu yang rusak, printer yang error, atau misalkan beberapa
error di elektronik lainnya gitu guys. Jadi jangan suruh-suruh kami buat memperbaiki alat-alat elektronik ya guys, please deh, please ya, jangan ya. Jadi ini kesalahpahaman yang lumayan lumrah terjadi ya, apalagi di Indonesia gitu. Selanjutnya, mitos nomor 9, lulusan teknik informatika bisa cepat dapat kerja. Nah, sebenarnya ini juga antara mitos dan beberapa udah menjadi fakta gitu guys ya. Nah, tapi sebenarnya gini guys, ketika kita mendengar bahwasanya teknik informatika itu bidangnya sangat luas gitu, ada data analis, ada data scientist ya, ML engineer ya, dan beberapa role yang lain lah seperti cyber security atau misalkan menjadi IT consultant. Memang role-nya sangat luas gitu. Tetapi bukan berarti kita itu cepet dapat kerja gitu guys ya. Apalagi pada saat ini itu market dari lulusan teknik informatika tuh lagi membludak-bludaknya gitu ya. Jadi belum tentu guys gitu. Kita tetap harus bersaing dan memiliki skill yang cukup supaya kita bisa mendapatkan demand yang dibutuhkan di market saat ini gitu. Mitos nomor 10. Anak informatika adalah anak yang antisosial. Nah, ini perlu diluruskan nih guys gitu. Meskipun memang kami itu merupakan teknik informatika adalah jurusan yang tugasnya banyak, kerjanya di depan laptop doang, cuman ngetik-ngetik gitu. Bukan berarti kita itu antisosial guys. Perlu diketahui juga bahwasanya salah satu elemen penting dari merancang sebuah software atau dalam ilmu informatika adalah bagaimana kita bisa memahami kebutuhan dari klien guys. Jadi jangan kira anak informatika itu adalah anak yang antisosial, nerd, wibu, dan lain sebagainya gitu. Enggak guys, kami juga butuh sosial gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah, meskipun memang ada beberapa yang beneran wibu gitu. Mitos selanjutnya, jurusan teknik informatika hanya cocok untuk laki-laki dan gak cocok untuk perempuan. Nah, mungkin ketika kita mendengar jurusan teknik informatika, kita mendengar kata teknik di guys gitu kan. Aku cewek, aku pengen masuk teknik informatika, tapi gimana ya ntar ternyata nggak ada ceweknya gitu. Nah, jangan salah paham guys gitu. Jadi sebenarnya jurusan ini tuh cocok-cocok aja untuk semua gender gitu. Gak ada hubungannya kok guys gitu. Meskipun di beberapa kampus, di beberapa tempat kebetulan memang lebih banyak gender laki-laki daripada perempuan gitu. Bahkan perlu diketahui juga guys, beberapa programmer pertama di dunia dari komputer digital pertama yaitu ENIAC itu merupakan perempuan loh guys gitu. Jadi jangan pernah meremehkan diri kalian sendiri guys, dan jangan minder juga. Meskipun kalian perempuan, kalau ingin masuk ke jurusan teknik informatika langsung gasin aja guys. Nah, selanjutnya untuk mitos yang terakhir. SI atau Sistem Informasi merupakan versi mudah dari Teknik Informatika. Banyak dari kita yang mengira, oh SI itu buat orang-orang yang pengen informatika tapi nggak kuat. Salah guys. Jangan sampai kita membuat kesimpulan seperti itu gitu. Pada nyatanya gitu, antara sistem informasi dan teknik informatika mereka memiliki fokus yang berbeda guys. Seperti simpelnya gini deh, teknik informatika itu lebih fokus kepada develop dan skill-skill teknikal. Sedangkan sistem informasi itu lebih fokus kepada hal-hal yang berbau soft skill, bagaimana mereka berinteraksi dengan klien, bagaimana mereka bisa memanage sebuah produk dan sebagainya. Nah, oke, mungkin itu aja guys, beberapa mitos tentang teknik informatika atau tentang Nah, oke, itu aja guys beberapa mitos tentang keinformatikaan. Semoga setelah ini kalian bisa lebih tercerahkan dan mendapatkan insight baru dari video ini guys. Oke, see you next time.